Di cerita kali ini, seorang bibi akan menceritakan pengalaman mengerikan yang dialaminya kepada keponakannya tentang dua pendaki yang bertamu ke rumahnya yang ternyata sudah meninggal 2 hari sebelumnya. Halo guys, balik lagi bareng gua Bang Tot. Kali ini gua bakal menceritakan kisah seram atau creepypasta yang ada di internet. Malam ini aku menginap di rumah Bibi Mary, bibiku yang tinggal di lereng pegunungan. Rumah ini sudah cukup tua dengan lantai dan pintu kayu serta pepohonan rimbun di sekitarnya yang kadang membuat sanak saudara enggan berkunjung, terkecuali aku. Dari kecil aku sudah dekat dengan Bibi Mary. Sebelum Paman Sam meninggal, dia berpesan untuk menjaga semua yang pernah Paman Sam berikan kepada Bibi Mary. Salah satunya adalah rumah ini. Bibi Mary sangat menyayangi Paman Sam. Oleh karena itu, ia enggan bila dibujuk orang tuaku untuk pindah. Mau apapun yang ditawarkan, takkan membuat pendirian Bibi Mary goyah. Hujan turun dengan derasnya malam ini. Aku enggan untuk menyalakan televisi karena takut petir akan menyambar. Jadi aku habiskan waktu sebelum tidurku untuk berbincang dengan Bibi Mary. Bibi Mary memberiku susu coklat hangat. Aku tersenyum dan berkata, "Terima kasih Bibi." Ia balas tersenyum. Lalu aku sedikit menengok ke jendela. Suasana gelap di luar sana terkadang membuatku merinding. Saat sedang seperti ini, bibiku mulai berbicara. Dia juga melihat keluar jendela. Aku selalu teringat apa yang pernah terjadi kepadaku. Seketika aku mendengarnya langsung penasaran. "Ceritakan Bibi, ceritakan," kataku membujuknya. Ia memandangku dengan sangat serius. "Sekitar sebulan yang lalu," katanya sambil berusaha mengingat-ingat, "aku malam itu sedang merajut. Malam itu sama seperti malam ini, hujan badai sangat kencang. Aku sempat merasa takut karena waktu itu aku sendirian di rumah. Saat itu jam 11. Aku sudah selesai merajut dan akan pergi ke kamar. Tapi niatku itu lenyap karena samar-samar aku mendengar suara ketukan di pintu depan. Sambil bibi melirik sedikit ke arah pintu yang ada di samping kanannya. Suaranya benar-benar halus, hampir tak terdengar. Awalnya aku hendak mengacukannya karena kupikir itu hanya halusinasiku saja. Namun suara ketukan yang lebih besar terdengar kembali setelahnya. Aku cukup takut. Aku ingin kembali mengabaikannya, tapi niatku itu hilang ketika aku mendengar suara seseorang. "Apa yang dia bilang, Bibi? Suaranya seperti apa?" tanyaku pada Bibi Mary. "Tolong kami, apa ada seseorang di sini? Kami hampir mati. Kami benar-benar butuh pertolongan." Bibiku menirukan suara permintaan tolong saat itu. Aku mulai bergidik mendengar ceritanya. Bibi Mary mulai lanjut bercerita lagi. "Pada saat itu, kupikir aku memang harus menolong orang itu. Sesuatu di luar sana. Aku membuka pintu dan ada 2 orang seperti pendaki yang terengah-engah, wajah mereka pucat, basah oleh air hujan. Aku yang penasaran memotong cerita dan bertanya kepada Bibi Mary. 'Mereka pendaki gunung di sini, Bibi?' 'Kelihatannya,' jawab Bibi Mary. Lalu Bibi Mary bercerita lagi. Aku mempersilahkan mereka masuk. Kubuatkan mereka teh hangat dan kuberi mereka sepiring kue. Mereka terlihat sangat pucat. Namun anehnya, tubuh mereka yang tadi basah terkena hujan cepat sekali mengering. Aku merasakan dingin di area tengkukku. Setelah mereka makan dan minum apa yang kuberi, aku mulai bertanya soal mereka. Mereka hanya menjawab dengan anggukan dan gelengan. Kupikir mereka terlalu lelah, jadi aku pergi ke kamar untuk mengambil beberapa bantal dan selimut. Tapi mereka sudah tidak ada. Padahal aku tak pergi lebih dari 2 menit dari sana. Pintu luar terbuka lebar. Angin membuat pintu itu menjadi bising. Aku benar-benar terkejut saat itu. Cepat-cepat aku menutup pintu, menguncinya dengan gembok dan slot yang ada. Aku merasa merinding, sungguh saat itu. Saat aku melirik ke arah meja tamu, aku melihat secari kertas kecil yang diselipkan di piring yang sudah kosong. "Terima kasih atas makanan dan kebaikannya," itu yang tertulis di kertas. Aku takut. Aku buang asal kertas itu dan lari ke kamar.
Paginya aku tak melihat kertas itu lagi, lenyap bersama badai yang pergi saat malam. Aku tak menghiraukan itu semua. Awalnya aku ingin melupakan kejadian malam hari itu dan menjalani hari-hari tenang seperti biasa. Jadi kunyalakan televisi dan melihat siaran memasak. Namun siaran itu terpotong oleh breaking news yang rupanya berasal dari daerah sekitar sini, di kota ini. Aku menyimak beritanya dan aku benar-benar terkejut. Ada 2 pendaki yang hilang dan ditemukan dalam keadaan meninggal oleh polisi hutan saat malam itu. Malam aku menerima tamu aneh itu. Dan saat aku melihat foto mereka, aku benar-benar yakin itu mereka. Mereka sangat mirip dengan foto yang ada di berita. Oh, astaga, aku sangat kaget saat itu. Dan kau tahu apa bagian yang terseram dari semua ini? Mereka ditemukan oleh polisi hutan sekaligus malam saat mereka bertamu ke rumahku pada tanggal 16 Agustus. Sementara pihak rumah sakit bilang mereka sudah tak bernyawa 2 hari sebelumnya, tanggal 14 Agustus. Kau percaya hantu, keponakanku? Aku tak tahu yang bertamu di rumahku saat malam itu disebut hantu atau bukan. Setelah cerita itu, keadaan jadi begitu sunyi dengan suara hujan yang semakin deras. Bibi Mary bangkit dari kursi dan berjalan ke arahku melihat kalender. Sekarang tanggal 16 September. Wah, kenapa bisa kebetulan seperti ini ya? Ayo tidur sayang, aku tahu kau ketakutan. Maafkan aku, ucap Bibi Mary dengan senyum kecil. Aku mengangguk, berjalan di samping Bibi Mary ke kamar. Kami ingin istirahat. Namun, derit kayu yang terinjak di luar serta ketukan keras terdengar. Tolong kami, apa ada seseorang di sini? Kami hampir mati, kami benar-benar butuh pertolongan. Dan cerita ini selesai. So guys, menurut kalian, apa yang berkunjung ke rumah Bibi Mary? Apakah menurut kalian mereka benar-benar hantu atau pihak rumah sakit salah mengidentifikasi waktu meninggalnya mereka? Dan ternyata mereka meninggal sesaat setelah mereka pergi dari rumah Bibi Mary. Jika kalian suka dengan konten gua kali ini, kalian bisa like dan jangan lupa klik subscribe karena akan ada video-video menarik 4 kali dalam seminggu di channel ini. Gua Bang Tot, sampai ketemu di konten selanjutnya.